Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-541. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika bulan sampai di puncak langit, maka para pengawal itu pun berganti tugas. Yang sudah lebih dahulu tidur segera menggantikan kawannya yang sudah terlalu lelah menahan kantuk. Tetapi sampai menjelang dini hari, orang itu pun hanya duduk terkantuk-kantuk tanpa ada peristiwa apapun juga. Yang bertugas terakhir adalah justru Ki Lurah Branjangan sendiri. Di saat-saat yang paling malas, di dini hari rasa-rasanya nikmat sekali tidur bersandar sebatang pohon dan berselimut kain panjang sampai ke kepalanya. Namun pada saat yang demikian, Ki Lurah Branjangan harus duduk berjaga-jaga. Untuk menghilangkan kantuk dan kecemuan, Ki Lurah Branjangan mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dilemparkannya batu itu ke dalam rimbunya batang alang-alang. Kemudian dicarinya batu itu sampai dapat diketemukan. Dengan demikian maka Ki Lurah Branjangan berhasil menahan kantuknya. Tetapi ia tidak mudah melawan kejemuannya untuk tetap menunggu. Meskipun demikian, ia harus memaksa diri untuk tetap berada di tempat itu. Selain karena kedua pengawalnya yang sedang tidur lelap, ia memang masih saja mempunyai harapan betapapun tipisnya. Bulan di langit yang merayap semakin ke barat, semakin lama menjadi semakin rendah. Bahkan kemudian hilang di balik dedaunan pepohonan liar di alas Tambak Boyo. Sementara wajah langit di ujung timur menjadi semburat merah. Hampir fajar, desis Ki Lurah Branjangan kepada diri sendiri. Dan kami dengan sia-sia telah berada di sini semalam suntuk. Dengan lesu Ki Lurah kemudian duduk bersandar sebatang pohon di sebelah kawan-kawannya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja telinganya yang tajam mendengar derap seekor kuda. Semakin lama menjadi semakin jelas. Dengan ragu-ragu, Ki Lurah Branjangan berdiri. Ketika ia yakin bahwa ia memang mendengar derap kaki kuda, maka ia pun segera berjalan menyongsongnya. Mudah-mudahan bukan orang lain. Dalam keremangan Ki Lurah Branjangan melihat penunggang kuda mendekatinya. Namun agaknya penunggang kuda itu pun sudah melihatnya, karena Ki Lurah memang berdiri di tengah-tengah jalan. Karena itu, maka derap kuda itu pun menjadi semakin lambat, sehingga akhirnya berhenti beberapa langkah di hadapan Ki Lurah Branjangan. Raden Sutawijaya, sapa Ki Lurah Branjangan. Ki Lurah Branjangan yang maju semakin dekat melihat dengan jelas bahwa penunggang kuda itu memang Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya yang melihat Ki Lurah Branjangan itu pun dengan tergesa-gesa meloncat turun. Dengan gelisah ia bertanya, "Apa yang telah terjadi, Paman?" Ki Lurah Branjangan tersenyum.
Ia tidak mau mengejutkan Raden Sutawijaya. Katanya, "Tidak ada apa-apa, Raden. Tetapi kenapa paman ada di sini sendiri?" "Aku membawa 2 orang pengawal," jawab Ki Lurah sambil berpaling. Ternyata kedua pengawal itu sudah terbangun pula dan menggeliat berdiri. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Tentu ada persoalan yang penting. Bagaimana dengan ayahanda?" "Tidak apa-apa. Memang kami sedang mencari Raden Sutawijaya, tetapi tidak oleh persoalan yang terlampau mendesak." "Kenapa paman tidak menunggu saja aku kembali?" "Raden," Ki Lurah menyahut dalam nada datar, "aku ingin Raden segera menghadap ayahanda, meskipun tidak dalam keadaan yang mendesak. Seorang pekerja mengatakan bahwa Raden sedang menunggu purnama terbit malam ini. Itulah yang mendorong kami menunggu Raden di sini." Raden Sutawijaya menegang sejenak. Dipandanginya Ki Lurah Branjangan dan kedua pengawalnya berganti-ganti. Terasa sesuatu telah menyentuh perasaannya. "Raden," Ki Lurah Branjangan meneruskan, "ketika aku sampai di tempat ini dan ternyata Raden Sutawijaya tidak ada, maka aku pun bertekad untuk menunggu Raden di sini." "Persetan dengan pekerja itu?" geram Raden Sutawijaya. "Tetapi aku kira orang itu tidak berbohong. Ia berkata sebenarnya. Tentu ia tidak akan dapat mengarang sebuah cerita tentang bulan purnama." "Sekarang apakah yang paman perlukan?" potong Raden Sutawijaya. "Apakah aku harus menghadap ayahanda? Jika demikian, marilah kita segera pulang. Apapun alasan paman berada di sini." Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Baiklah Raden, sehari penuh kemarin kami mencari Raden. Sekarang barulah kami menemukannya." "Apakah aku sudah terlambat?" "Tentu tidak Raden, tentu tidak. Kita akan segera pulang." Ki Lurah Branjangan menganggukkan kepalanya, tetapi rasa-rasanya ia masih ingin bertanya sesuatu. Tetapi ternyata Raden Sutawijaya yang seolah-olah mengetahui perasaan yang tersimpan di dalam hatinya mendahului. "Kau tidak usah bertanya tentang apapun Ki Lurah. Kita kembali, cepat." Ki Lurah Branjangan menelan pertanyaannya yang sudah hampir meloncat dari bibirnya. Bahkan kemudian katanya, "Marilah Raden, aku akan mengambil kudaku." Ki Lurah Branjangan dan kedua pengawalnya pun kemudian mengambil kudanya yang tertambat. Namun dalam pada itu, agaknya Raden Sutawijaya sudah tidak terlaten lagi menunggu mereka. Maka Raden Sutawijaya pun kemudian mendahuluinya memasuki hutan Tambak Boyo. Sementara itu di langit timur menjadi semakin terang. Bulan yang turun di ujung barat telah tidak nampak lagi di langit. Ternyata hutan Tambak Boyo itu masih cukup gelap. Untunglah bahwa mereka adalah pengawal-pengawal yang berpengalaman, sehingga meskipun tidak dapat maju dengan cepat, namun mereka dapat berjalan terus. "Ki Lurah," salah seorang pengawalnya berbisik, "sebenarnya permainan apakah yang sedang kita lakukan ini?" "Permainan yang mana maksudmu?" "Raden Sutawijaya pergi dengan diam-diam. Kemudian setelah kita tunggu di sini semalam suntuk, tiba-tiba saja kita ketemukan Raden Sutawijaya. Agaknya baru kembali dari bepergian. Apakah Ki Lurah mengetahuinya? Dari manakah kira-kira Raden Sutawijaya itu?" Ki Lurah Branjangan tersenyum.
Sesaat dipandanginya bayangan di dalam kerembangan pagi di hadapan mereka. Raden Sutawijaya agaknya tidak menghiraukan lagi apakah Ki Lurah Branjangan berada dalam jarak yang jauh atau dekat di belakangnya. "Bagaimana Ki Lurah?" desak pengawal itu. "Raden Sutawijaya tidak akan mendengarnya." "Kau memang selalu ingin tahu saja," gumam Ki Lurah Branjangan. "Semalam suntuk, kita menjadi makanan nyamuk. Sebaiknya Ki Lurah memang mengatakannya." Yang lain mendesak juga. Ki Lurah Branjangan tertawa perlahan. Katanya, "Bukankah sudah kalian ketahui bahwa Raden Sutawijaya pergi untuk melihat bulan purnama?" "Ah," desah pengawal itu. Ki Lurah berolok-olok. "Siapa yang mengatakan bahwa Raden Sutawijaya pergi melihat bulan? Bukankah kau sendiri? Tetapi apa yang dilakukan sebenarnya?" Sekali lagi Ki Lurah tertawa dan kedua pengawalnya menjadi tidak sabar. Katanya, "Ki Lurah jangan berolok-olok saja." Ki Lurah masih tertawa. Katanya kemudian, "Sebenarnya lah Raden Sutawijaya sedang melihat bulan, tetapi bukan bulan yang terapung di langit. Aku sudah menduga bahwa Raden Sutawijaya sedang didesak oleh kerinduan. Karena itu, maka agaknya Raden Sutawijaya telah pergi ke Pajang. Sejak kalian mencarinya, Raden Sutawijaya tentu sudah berangkat." "Ah, kenapa ia pergi ke Pajang?" Dengan keras hati, Raden Sutawijaya menolak ajakan Ki Gede Pemanahan. Tetapi kenapa tiba-tiba saja ia pergi? Sebenarnya, Raden Sutawijaya tidak pantang pergi ke Pajang. Tetapi ia sudah terlanjur berkata bahwa ia tidak akan menginjak lantai istana Pajang sebelum Mataram menjadi sebuah negeri yang ramai. Jadi hanya istana Pajang. Dan apakah yang dilakukannya sekarang di Pajang? Kalian memang bodoh. Bukankah perempuan yang sedang mengandung itu berada di Pajang? Semangkin, putri Kanjeng Sunan Prawoto yang diangkat anak oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat itu. Iya, yang seharusnya diserahkan kepada Sultan Hadiwijaya itu. Oh, keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kenapa Ki Lurah tidak mengatakannya sejak kemarin? Jika kami mengetahuinya, maka tugas kami semalam suntuk ini tidak akan terasa terlampau berat dan menjemukan. Hampir saja aku tidak tahan lagi dan memaksa untuk kembali." "Aku pun belum yakin. Tetapi bagaimanapun juga, kalian tidak akan dapat ingkar akan tugasmu." Kedua pengawal itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, "Ki Lurah benar. Senang atau tidak senang, jemu atau tidak jemu, kami memang harus menjalankan tugas kami dengan baik. Tetapi jika tugas itu terasa ringan, maka sudah barang tentu akan dapat kami lakukan lebih baik lagi." "Sudah terlanjur. Apakah aku harus mengulangi sekali lagi?" Ah, ketiganya pun terdiam ketika mereka menengadahkan wajah mereka ke langit. Nampak cahaya pagi mulai membayang. Beberapa langkah di hadapan mereka, Raden Sutawijaya nampaknya menjadi semakin kecil karena jarak yang semakin jauh. "Cepat, kita susul Raden Sutawijaya," berkata Ki Lurah Branjangan. Kedua pengawalnya pun tidak menjawab, tetapi kuda-kuda mereka sajalah yang berlari lebih cepat. Namun di dalam perjalanan itu,
Para pengawal tidak henti-hentinya menilai tindakan Raden Sutawijaya, tetapi mereka mengerti bahwa Raden Sutawijaya adalah seorang anak muda yang keras hati. Kemudaannya lah yang telah membawanya pergi ke Pajang, mengunjungi putri Kalinyamat itu. Apalagi gadis itu memang sudah bukan gadis lagi, karena ia sudah mengandung. Dalam pada itu, selagi Ki Gede Pemanahan berbaring sendiri di dalam biliknya, telah datang mengunjunginya seorang yang dikenalnya dengan akrab, bahkan seperti saudara sekandungnya, Ki Juru Martani. Ki Juru Martani terkejut ketika ia melihat Ki Gede Pemanahan berbaring dengan wajah pucat. Karena itu, maka dengan tegang Ki Juru Martani itu pun duduk di pembaringan sambil meraba tubuh Ki Gede yang lemah. "Kenapa kau, Adi Pemanahan?" bertanya Ki Juru Martani. Tetapi Ki Gede Pemanahan tetap tersenyum. Katanya, "Aku tidak apa-apa, Kakang. Barangkali aku terlalu letih. Karena itu aku perlu beristirahat." "Tetapi luka-luka itu?" "Luka-luka itu sudah hampir sembuh." "Mungkin luka-lukamu sudah hampir sembuh, tetapi nampaknya ada luka di dalam hatimu. Itulah agaknya yang parah." Tetapi Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, "Hehehe, kau masih saja senang menebak. Tetapi kali ini kau keliru, Kakang. Aku tidak apa-apa." Tetapi Ki Juru Martani beringsut sambil berkata, "Jangan membohongi saudara tua. Nah, katakan apa yang sedang kau pikirkan. Sekali lagi aku akan menebak. Dan sekali lagi, aku tidak akan salah pula. Kau tentu memikirkan anakmu." Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Katanya kemudian dalam nada yang datar, "Kau memang pandai menebak, Kakang. Tetapi apakah kau dapat menebak apakah yang telah dilakukan oleh Sutawijaya?" Ki Juru Martani tersenyum. Katanya, "Tentu, Adi Pemanahan. Aku tentu dapat menebak dengan tepat pula." Wajah Ki Gede Pemanahan berkerut, namun ia masih mencoba tersenyum dan bertanya, "Nah, apakah Kakang Juru Martani dapat menyebutnya?" Ki Juru Martani masih tersenyum. Katanya, "Tentu karena anakmu tidak pernah ada di rumah. Tetapi itu suatu pertanda baik. Anakmu tentu keluar masuk hutan, dan barangkali goa-goa dan bukit-bukit yang sepi. Di sana anakmu akan mendapatkan kesejukan rohani dan akan lebih menguntungkan bagimu dan bagi Mataram. Jika Raden Sutawijaya dengan demikian akan menjadi seorang kesatria yang linuweh." Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Juru Martani berkata selanjutnya, "Adi, setiap orang sudah mengetahui bahwa putramu itu gemar mesudiri dan olah kanuragan serta kajiwan. Kau tidak perlu memikirkannya, apalagi dengan cemas dan ketakutan. Serahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta." Namun justru kata-kata Ki Juru Martani itu rasa-rasanya membuat luka di hati Ki Gede Pemanahan menjadi semakin parah. Meskipun ia masih tetap berusaha tersenyum, namun ternyata bahwa senyumnya menjadi hambar. Betapapun Ki Gede Pemanahan mencoba menyembunyikannya, tetapi Ki Juru Martani berhasil menangkap kepahitan yang tersirat dari tatapan wajah Ki Gede Pemanahan. Sehingga karena itu,
Maka dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah sebenarnya yang telah terjadi, Adi Pemanahan? Berapa bulan aku tidak berkunjung kemari? Agaknya sesuatu memang telah terjadi. Dan bukankah kau belum mengatakan siapakah yang telah melukaimu?" Ki Gede Pemanahan termenung sejenak, namun ia pun kemudian berkata, "Sebenarnya lah bahwa tidak ada rahasia lagi di antara kita, Kakang. Karena itu, apakah buruknya jika aku menceritakan apa yang telah terjadi atas diriku, atas Mataram, dan atas Sutowijoyo?" Ki Juru Martani bergeser sejengkal. Katanya, "Agaknya ceritamu akan menjadi sangat menarik." "Mungkin, Kakang, tetapi mungkin juga sangat memuakkan." "Ah," desah Ki Juru Martani, "katakan jika kau memang tidak berkeberatan." Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak, namun kemudian diceritakannya apa yang terjadi. Sebagian Ki Juru Martani sudah mengetahui tentang gangguan yang selama itu memperlambat perkembangan Mataram, kemudian kepergian Sutowijoyo ke Menoreh, dan yang terakhir adalah kepergian Ki Gede Pemanahan sendiri ke Pajang dengan segala kepentingannya. Di perjalanan kembali itulah aku terluka. Ki Gede Pemanahan menutup ceritanya dengan menguraikan kejadian yang dialaminya itu di pinggir Kali Opak. Ki Juru Martani mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesan bahwa Ki Juru Martani terkejut mendengar cerita itu, terutama tentang Raden Sutowijoyo yang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. "Kakang," desis Ki Gede Pemanahan, "bagaimanakah pendapat Kakang tentang hal itu? Agaknya Kakang acuh tidak acuh saja mendengarnya." "Jangan salah mengerti, Adi Pemanahan. Sebenarnya lah bahwa aku sudah mendengar apa yang telah terjadi dengan putramu itu." "Oh." Wajah Ki Gede Pemanahan menjadi tegang sejenak, namun ia pun kemudian menjadi lesu dan berdesah, "Jadi Kakang sudah mengetahuinya?" Ki Juru Martani mengangguk. "Maaf, Adi. Bukan maksudku untuk menambah Adi Pemanahan menjadi semakin berkecil hati. Berita tentang yang telah terjadi itu sudah banyak didengar orang. Apalagi mereka yang tidak senang kepada Jebeng Sutowijoyo. Mereka telah menyiarkan berita itu, seakan-akan Sutowijoyo telah melakukan perbuatan yang paling terkutuk di muka bumi ini." "Kakang, tetapi apakah tidak sebenarnya memang demikian?" Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, "Memang demikian, Adi. Tetapi jika hal itu telah terjadi, maka yang perlu dipikirkannya adalah penyelesaiannya. Seperti aku katakan, aku sudah menghadap Sultan Pajang. Tetapi Sutowijoyo tidak percaya bahwa Sultan Pajang telah benar-benar mengampuninya. Bahkan timbullah prasangka buruknya atas Untara dan prajurit-prajurit Pajang yang justru telah menolong aku di pinggir Kali Opak itu." Tetapi di luar dugaannya, ternyata Ki Juru Martani itu justru tersenyum. Katanya, "Itulah sifat anak-anak muda, curiga, dan kadang-kadang tanpa dipikirkannya masak-masak." "Kakang," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian, "apakah Kakang dapat menunggunya barang sehari ini?
Ki Lurah Beranjangan sedang mencarinya. Mungkin ia akan segera pulang. Jika Kakang percaya bahwa Sultan Pajang berbuat dengan hati yang tulus, maka Kakang tentu akan bersedia menolong aku untuk memberitahukan hal itu kepada Sutowijoyo. Ki Juru Martani merenung sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan menunggu Raden Sutowijoyo." Demikianlah, maka Ki Juru Martani pun tetap tinggal bersama Ki Gede Pemanahan sambil menunggu kedatangan Raden Sutowijoyo. Pembicaraan mereka pun kemudian berkisar mengenai perkembangan Tanah Mataram yang nampaknya sangat pesat dan menggembirakan. Menjelang matahari mencapai ujung pepohonan, Ki Lurah Beranjangan mengiringi Raden Sutowijoyo memasuki halaman rumahnya. Sutowijoyo yang gelisah segera menyerahkan kudanya kepada seorang pelayan dan ia sendiri langsung memasuki ruang dalam. Ketika ia sampai ke pintu bilik ayahandanya itu, ia pun tertegun. Dilihatnya di dalam bilik itu, Ki Juru Martani duduk di pembaringan ayahnya. "Oh," Raden Sutowijoyo menundukkan kepalanya. "Pamanda Ki Juru Martani." Ki Juru Martani tertawa. Katanya, "Hehehe, kemarilah Sutowijoyo. Sudah lama uakmu ini tidak bertemu. Aku menjadi sangat rindu kepadamu. Ketika aku datang dan aku tidak menemukan kau di dalam rumah ini, aku menjadi kecewa. Tetapi menurut ayahandamu, kau tentu akan segera kembali." Raden Sutowijoyo tidak menyahut. Ia duduk dengan kepala tunduk di atas sebuah dingklik kayu di sisi pembaringan ayahandanya. "Ternyata kau telah benar-benar datang," Ki Juru Martani melanjutkan. Raden Sutowijoyo mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terasa sangat hambar. Beberapa saat lamanya Ki Juru Martani bertanya-tanya tentang Tanah Mataram yang sedang dibuka, kemajuan yang telah dicapai, dan rencana yang telah disusun. Semula Sutowijoyo merasa canggung menanggapi pertanyaan-pertanyaan Ki Juru Martani. Ia merasa bahwa akhirnya pembicaraan itu tentu akan sampai kepada persoalannya. Persoalan yang di luar sadarnya telah melibatkan banyak pihak di dalamnya. Tetapi ternyata Ki Juru Martani sama sekali tidak menyinggung mengenai persoalannya dengan gadis Kalinyamat itu, sehingga lambat laun pembicaraannya pun menjadi lancar. Tanpa disadarinya, maka Ki Juru Martani telah membuka hati Raden Sutowijoyo. Itulah sebabnya ketika mereka kemudian duduk berdua setelah mereka makan siang, barulah Sutowijoyo menyadari bahwa ia telah terlibat dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan Ki Juru Martani. Tetapi ternyata bahwa Ki Juru Martani mempunyai sikap yang agak berbeda dengan Ki Gede Pemanahan. Justru karena Ki Juru Martani tidak langsung mengalami persoalan itu pada putranya sendiri. Karena itulah, maka Ki Juru Martani dapat melihat peristiwa itu dengan lebih jernih. Namun ternyata pandangan mata hati Ki Juru Martani tidak terhenti pada bentuk wadak antara Raden Sutowijoyo dengan gadis Kalinyamat itu. Dengan suara yang dalam orang tua itu berkata, "Sutowijoyo, sebenarnya bukannya secara kebetulan aku datang kemari. Aku sudah mendengar semua yang terjadi atasmu. Bukan baru saja aku dengar dari ayahandamu. Dan aku sudah mengatakan pula kepada ayahandamu tentang hal itu.
Tetapi yang belum aku katakan kepadanya, dan barangkali nanti atau dalam kesempatan lain, bahwa rasa-rasanya ada semacam firasat tentang bayi yang akan lahir itu. Suto Wijoyo termenung sejenak, tetapi karena Ki Juru Martani tidak semata-mata marah kepadanya tentang peristiwa yang telah terjadi, maka ia memberanikan diri untuk bertanya, apakah maksud Paman Juru Martani tentang firasat itu? Ki Juru Martani termenung sejenak, lalu katanya, aku tidak dapat mengatakan sesuatu kepadamu sekarang, Raden. Tetapi kau harus menyambut kedatangan anak itu sebaik-baiknya. Kau harus menerima kehadirannya dengan wajar. Dan kau sama sekali tidak boleh menyia-nyiakan ibunya. Tidak, Paman. Aku tidak akan menyia-nyiakan. Kau baru saja mengunjunginya malam ini. Suto Wijoyo tertunduk. Wajahnya menjadi kemerah-merahan. Kau tahu bagaimana tanggapan ayahandamu Sultan Pajang mengenai peristiwa ini? Aku mendengar dari ayahanda Ki Gede Pemanahan. Kau harus berterima kasih bahwa hal ini tidak menjadi alasan ayahandamu untuk marah kepadamu. Ayahandamu Sultan Pajang benar-benar mengampunimu. Suto Wijoyo memandang Ki Juru Martani sekilas, namun Ki Juru Martani sudah menangkap perasaan yang memercik dari tatapan mata yang hanya sekilas itu. Kau tidak percaya? Suto Wijoyo tidak menjawab. Ki Juru Martani yang mendapat pesan dari Ki Gede Pemanahan untuk mencoba melunakkan hati Suto Wijoyo itu pun kemudian berkata, Raden Suto Wijoyo, kau sebaiknya mencoba mengendapkan persoalan ini di dalam hatimu. Cobalah mengenang sifat ayahandamu Sultan Pajang. Apakah ada sesuatu yang tidak memungkinkan menurut pendapatmu bahwa ayahandamu itu memaafkan kau? Suto Wijoyo sama sekali tidak menjawab, sementara Ki Juru Martani mencoba untuk meyakinkannya dengan sikap kebapaan. Tetapi Ki Juru Martani tidak terlampau panjang berbincang dengan Suto Wijoyo. Ia tidak ingin membuat anak itu jemu terhadapnya. Karena itu, maka ia pun kemudian mengalihkan pembicaraan pada luka-luka ayahnya yang didapatkannya di tepi Kali Opak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.